Jadi kita mau lanjut ke Gereja Ayam. Deket banget dari Pondok Setumbu. Berapa? 5 menit ya? 5 menit aja. Ini kawasan Bukit Rema. Nggak tahu deh nanti naiknya seberapa. Karena tadi kita udah ngos-ngosan dari Pondok Setumbu, terus sampai di Bukit Rema ini ada tawaran buat naik jeep. Oke lah ya, pakai jeep aja lah ya. Jadi bayarnya jeep itu per orangnya 15.000 sampai ke atas, terus pulang pergi. Jadi kayak gini nih, kemiringannya bisa dilihat ya. Tapi kalau mau pilih untuk jalan kaki sih ya bisa-bisa aja. Nah ini karcis jeepnya 15.000 kelihatan ya. Terus tadi yang tiket masuknya 25.000. Kita sambil udah pulang lagi nanti pakai ini. Ini kita nge-shootnya biar kelihatan kemiringannya. Lumayan juga sih nanjak ya bayanginnya. Tapi mungkin kalau yang pengen jalan juga boleh-boleh aja sih. Kalau stamina-nya masih kuat, oke. Mungkin kita nanti mau balik keluar kota lagi, jadi kayaknya ya udahlah ya, pakai jeep aja lah ya. Ini dia yang katanya kemiringannya 45 derajat ini. Lumayan nanjak. Udah sampai. Oh, sampai sini aja sebenarnya. Nah, setelah kita turun dari jeep, untuk jalannya tuh kita nggak jauh kok. Jadi udah deket sama bangunan yang sering orang sebut dengan Gereja Ayam. Tapi sebenarnya ternyata ini tuh bukan Gereja Ayam ya. Karena aslinya bangunannya itu, maksud hati dari si pembangunnya itu adalah bentuknya burung merpati bermahkota. Dan satu lagi, jadi ini bukan gereja. Bangunan ini memang dibangun untuk beribadah umat lintas agama. Jadi ada musolanya, kemudian juga ada ruang-ruang yang bisa digunakan untuk berdoa dengan masing-masing keyakinan. Jadi nggak cuma untuk umat Kristiani aja. Selamat pagi Bapak Ibu dan kakak adik. Jadi sebagai informasi untuk rombongan Bapak Ibu dan kakak adik nanti sudah mendapatkan fasilitas guided tour. Saya yang akan memandu atau menemani dari lantai 1 sampai ke bagian lantai 2. Kemudian nanti untuk bangunannya ini terdiri dari 7 lantai ya. Untuk bagian lantai 1 atau ruangan pertama yang akan kita lewati itu adalah bagian ruang doa atau ruang ibadah. Nanti akan ada beberapa peraturan yang saya sampaikan dulu sebelum kita mulai turnya. Termasuk salah satunya mohon maaf selama di lantai 1 nanti tidak boleh mengambil dokumentasi ya. Untuk dokumentasinya nanti bisa dimulai di bagian lantai 2 dan seterusnya. Mari silakan kita bisa masuk dulu lewat sebelah sini.
waktunya sebentar untuk menyampaikan beberapa informasi berkaitan dengan peraturan yang harus nanti bisa dipatuhi selama bersama di Bukit Renang ini. Dan untuk yang pertama yang akan saya sampaikan, ini adalah peraturan di bagian lantai 1, karena untuk bagian lantai 1 itu merupakan ruang doa atau ruang ibadah. Jadi bagi para pengunjung selama berada di bagian lantai 1 ini dimohon untuk tetap menjaga ketenangan, karena di dalamnya terdapat ruang-ruang doa yang bisa digunakan oleh semua umat agama. Baik Bapak, Ibu, dan Kakak, ini di lantai 2-nya sudah bisa lihat pemandangan Bukit Menoreh di sebelah selatan. Nanti naik ke bagian lantai 7 akan melihat pemandangan 360 derajat. Untuk bagian lantai 2-nya ini sering difungsikan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan seni ataupun festival. Silakan kita lewat sebelah sini. Nah, menuju ke lantai 3 sampai atas itu memang kita nggak didampingi sama guide. Jadi guide-nya hanya sampai di lantai 2, terus nanti ada lagi petugas itu di lantai 5 dan juga di puncaknya. Jadi untuk lantai 2 kita dilepas, lantai 3, 4 itu kita jalan sendiri. Model dari bangunan ini tuh unik banget ya. Jadi kita naik itu ruangannya yang besar itu hanya di bagian badannya merpati itu. Selebihnya kan berarti kita naik sekitar ada di lehernya gitu ya. Maksudnya masuknya itu kayak sempit. Terus di tengah-tengahnya itu ada kayak mural juga, ada gambar-gambar yang menceritakan banyak hal sih di situ, mulai dari ada tari, terus ada juga gambar-gambar pemandangan, dan teman-teman bisa lihat sendiri ya. Untuk tangganya bentuknya kayak gini ya. Terus kalau saran sih sebaiknya sih betternya sih menggunakan pakaian yang senyaman mungkin ya, karena tangganya banyak, bahkan sampai atas ini anginnya juga cukup kencang kalau kita mau ambil foto di puncaknya merpati ini. Ini nih yang paling seru nih, dari lantai 6 menuju ke lantai 7 atau puncaknya dari bangunan merpati bermahkota ini, tangganya tuh sempit banget teman-teman, jadi hanya bisa untuk satu orang untuk naik ya, jadi satu persatu naiknya. Dan biar lebih safe, lebih aman, itu orang yang naik terlebih dahulu itu harus sampai ke batas, jadi dikasih batas merah gitu sebelum orang berikutnya naik lagi. Dan untuk menuju ke puncaknya itu juga tetap harus bergantian dan diwaktuin loh teman-teman. Jadi nggak boleh terlalu lama di puncaknya merpati ini. Kita boleh sih ambil gambar, foto, tapi cuman 3 menit aja. Setelah ada bel, ada bunyi bel, itu kita harus turun lagi untuk bergantian dengan berikutnya. Selain itu ada juga kafenya ya teman-teman di sini. Jadi 25.000 tadi untuk tiket masuk. Selain kita dapat guide, kita juga bisa nukerin tiket itu sama singkong. Di kafenya itu ada singkong khas dari masyarakat setempat. Jadi memang menghidupkan perekonomian masyarakat sekitar ya. Kita dapat deh itu singkong. Tapi untuk tambahan yang lain ya kita harus beli ya di kafe itu. Oke, selesai sudah kita menelusuri bangunan merpati bermahkota ini. Sudah nukerin voucher juga sama singkong ya di kafenya dan kita pulang.
Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin jalan-jalannya kita kali ini. Kemana lagi habis ini? Yuk ikutin lagi ya. Terima kasih.